ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Coba baca itu. Ayo pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat ke-6. Sudah dapat saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesalkan engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah bangun dengan malaikat kepadamu, dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang terluka, dan engkau sesat dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan kalah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi harapanmu? Begitulah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara bagi kita sekalian. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Orang sekuler, coba dibaca ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan banyak orang. Sekuler menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Orang sekuler, orang biasa, orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan, orang yang di luar sana, orang yang sekuler, yang hanya berharap kepada apa yang dia miliki dalam dirinya. Terus penderitaan dilihat sebagai sesuatu yang menghambat kebahagiaan, dan hukum sebagai peluang yang dapat membawa hal positif atau berharga untuk dikendalikan. Jadi saudaraku, hal yang positif mengenai kehidupan mereka, yaitu tujuan hidup adalah apa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sementara genggam dalam diri mereka. Tetapi bagi kita orang yang percaya, sama seperti Ayub dulu, dia hanya berharap kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, walaupun persoalannya meningkat, persoalannya begitu parah yang dia alami.
Sehingga ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Dulu Ayub dia hidup di dalam kemegahan, di dalam kelimpahan, di dalam semua apa yang dia punya, segalanya adalah dia miliki dalam kehidupan. Namun pada saat dia hancur, ala luas dan terjadi di dalam dirinya, semua yang dia miliki diambil semuanya. Sehingga teman-temannya datang dan berbicara kepada dia. Yaitu temannya Elifas, orang Teman itu. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau buatkan. Dulu dia mengajar banyak orang dengan segala kemegahannya, segala keadaannya. Dia mampu berbicara kepada orang bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Tapi begitu semuanya diambil, masihkah dia bermegang? Sampai-sampai istrinya Ayub sendiri katakan, "Hei Ayub, masihkah engkau menghormati Allahmu? Masihkah engkau percaya kepada Allahmu? Pada saat engkau sudah terpuruk begini, kutuklah dia dan matilah." Ayub berkata, "Hai perempuan gila, apakah yang baik saja yang kami terima? Kamu menerimanya, tetapi yang tidak baik kamu tidak menerima daripada Allah." Maka Ayub lolos daripada perbuatan. Ayub seorang yang benar. Ayub seorang yang tulus hati kepada Tuhan. Ayub yang hanya berharap kepada Allahnya. Dan dia mampu untuk menahan dirinya walaupun apa yang terjadi dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen zaman sekarang, begitu datang persoalan masalah, mereka mulai mundur daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara, ini satu pelajaran bagi kita agar supaya kita tetap ada di dalam tuntunan dan lindungan daripada Kristus Yesus. Next. Sejak purbakala pun manusia menerima penderitaan sebagai bagian tanpa terpisahkan dari kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, dari sejak purbakala pun manusia menerima penderitaan. Zaman batu, ya tidak ada piring yang bagus. Mereka makan dari masak dengan batu saja, makan begitu saja dengan daun-daun. Namun sekarang walaupun demikian mereka tetap hidup dan mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Mereka menerima penderitaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang Tuhan berikan. Saudaraku, jangan sekarang ini kita memiliki fase demi fase kehidupan ini silih berganti. Kita melihat kondisi kita. Dulu mungkin kita memiliki banyak uang, kita memiliki banyak harta.
Tetapi akhirnya ada pepatah katakan, roda itu berputar. Kadang ada di atas dan kadang ada di bawah. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ini pelajaran agar supaya kita tahu bersyukur kepada Tuhan di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan itu baik dan sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Dan Sekarang kita percaya bahwa Tuhan berkewajiban mengatur segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Tuhan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang kita inginkan. Dan itu berarti kita ingin agar Dia menghilangkan semua rasa sakit kita. Kita ingin agar supaya dia melenyapkan segala sakit penyakit kita, bahkan segala apapun yang kita tidak inginkan terjadi dalam diri kita. Banyak orang berpikir jika ada Tuhan dan Dia baik serta Maha Kuasa, maka Ia akan mengakhiri semua penderitaan kita. Banyak orang berpikir bahwa Allah itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Kasih. Pastilah Dia akan menghindarkan kita yang percaya kepada Tuhan itu, ya, daripada segala malapetaka yang akan menimpa diri kita. Kita meyakini, kita punya satu pemikiran seperti itu. Oke, kita boleh beriman kepada Dia. Tetapi ingat firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu, bagaimana? Apa, saudara? Orang yang ada di ruangan kudus, ruangan Maha Kudus, akan mengalami pengujian dengan api. Baptisan api akan terjadi bagi orang yang akan terus mau meningkat di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kesengsaraan itu datang kepada kita, jangan kaget. Jangan kita langsung lemah. Jangan kita langsung hopeless. Kata orang Belanda, hopeless. Hopeless itu sudah putus asa, tidak ada pengharapan, lebih baik bunuh diri. Tidak bisa. Itu adalah pengujian. Dan itu adalah baptisan api yang kita harus alami kalau kita sudah meningkat di dalam ruangan Maha Kudus. Amin. Karena disitulah ada kekudusan. Mempertahankan kesucian, mempertahankan kekudusan, agar supaya orang yang berada di ruangan Maha Kudus itu, mereka tetap kudus, mereka tetap suci, mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah, yaitu tunangannya Dia sendiri. Haleluya. Amin. Tunangannya kita itu adalah Tuhan. Kalau kita sudah ada di ruangan Maha Kudus. Karena di ruangan Maha Kudus semuanya itu berasal dari surga dan berasal dari kekudusan, kesucian. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang menderita sesuatu yang tidak pantas diterimanya, maka Ia menerimanya dari kita. Ini yang membuat pemahaman Kristen tentang penderitaan berbeda dari semua pandangan manusia lainnya. Saudaraku, pandangan kekristenan adalah penderitaan itu adalah suatu ujian. Tetapi pandangan orang dulu, persoalan masalah datang itu berarti satu musibah di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka gampang putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi orang yang di dalam Kristus, persoalan-masalah yang menimpa kehidupan kita itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi kita hadapi dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Haleluya. Itu kita meningkat. Semakin tinggi kita, iman kita semakin tinggi, semakin kita diterpa oleh angin ribut yang terkadang bisa saja, ya, melumpuhkan
iman kita. Tetapi kalau akar kita sudah mulai kuat dan terus kuat di dalam tanah, kerohanian kita, saudaraku, semakin kuat dan semakin bertumbuh dan bertahan sampai Dia datang mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak usah khawatir dan takut menghadapi tantangan apapun juga yang akan menimpa diri kita. Next. Teologi salib. Keberadaan penderitaan tidak menjadi kasihan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Faktanya, karya Kristus di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Sekarang teologia salib. Teologia salib. Pikulah salibku dan ikutlah aku. Baru engkau berlayak dan berkenan kepada firman Tuhan seperti itu. Pikulah salibku. Pikulah salibku dan ikutlah aku. Teologia salib adalah keberadaan penderitaan tidak menjadi tidak menjadi kasihan, ya, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi faktanya karya Kristuslah di kayu salib itu, karena kasihnya dinyatakan kepada hidup kita. Kalau bukan salib Kristus, kita tidak terselamatkan. Kalau bukan darah Yesus yang tercurah, kita tidak terselamatkan. Tapi oleh karena kasih Allah itu, sehingga kita diselamatkan. Amin. Amin. Sebab itu, saudaraku, mari kita serius dengan Tuhan. Hanya salib Yesus saja yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pergumulan Ayub akan Allah. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kita orang tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah berkat besar dalam penderitaan. Semakin mengenal Allah, semakin memperdalam relasi kita dengannya. Saudaraku yang kekasih, pergumulan Ayub akan Allah. Kita baca Ayub pasal 42 ayat yang kelima ini. Ayub 42 ayat yang kelima. Ya, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, pada saat dia percaya kepada Allah, dia percaya dengan Dia, karena dia mendengar kata orang bahwa Allah itu ada, sehingga dia percaya. Dia belum mengalaminya, belum pernah Allah nampak kepada dia. Tetapi pada saat dia menderita, pada saat persoalan melimpah hidupnya, pada saat dia sudah tidak berdaya, Allah menampakkan dirinya kepada Ayub. Barulah Ayub sadar, dulu aku percaya karena kata orang, aku mendengar karena kata orang, engkau ada. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah pencipta langit dan bumi itu. Pada saat itu aku percaya karena kata orang. Tetapi sekarang, pada saat dia menderita, pada saat dia menghadapi persoalan masalah, disitulah baru dia sadar bahwa Allah itu ada. Di situ baru dia menyadari dan melihat Allah
bersama dengan dia. Di situ baru dia merasakan Allah ada bersama dengan dia. Waktu orang lagi senang-senang, seringkali dia tidak kan, dia biasa-biasa saja. Ke gereja, mau ke gereja, seperti seorang kaya berkata, dia menepuk jari. Hahaha, segalanya ada padaku, semuanya penuh, lumbung-lumbungku penuh, semua harta bendaku ada, semuanya tercukupi, bahkan berlebih. Tetapi Tuhan katakan kepada-Mu, hari ini nyawamu diambil. Apa untungnya semua apa yang engkau miliki? Apa untungnya engkau miliki segitu dunia ini, tetapi akhirnya jiwamu binasa? Allah mau agar supaya kita serius sungguh-sungguh dengan Dia. Allah mau agar supaya kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Allah mau agar supaya kita ada di ruangan Maha Kudus itu bersama dengan Dia. Itulah baru kedewasaan itu terjadi. Barulah kedewasaan tercapai di dalam kehidupan rohani kita. Tanpa kedewasaan itu, maka kita gampang jatuh dan hilang daripada kemuliaan. Sebab itu, saudara, pertahankanlah kemuliaan Allah yang ada dalam hidup. Pertahankanlah keselamatan yang engkau sudah miliki itu dalam hidupmu, dan maju terus bersama dengan Dia. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan engkau lihat dan berubah. Haleluya. Amin. Ya. Bagaimana kita dapat berjalan bersamanya dalam tungku penderitaan, air mata doa, berpikir, bersyukur, mencintai, bahkan harapan untuk menjadi bagian di dalam tungku itu. Ya. Saudaraku, bagaimana Coba Angel, Pak. Bagaimana? Kuat. Suaramu kuat. Bagaimana kita dapat berjalan bersamanya dalam tubuh penderitaan? Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Dia dalam tubuh penderitaan? Air mata doa, Air mata doa, berpikir bersyukur, berpikir dan bersyukur, mencintai bahkan harapan mencintai bahkan pengharapan. untuk menjadi bagian di dalam Untuk menjadi bagian di dalam apa? tubuh itu. Tubuh Kristus. Tunggu penderitaan itu. Saudaraku, tunggu penderitaan itu tidak main-main. Saya punya istri beberapa hari yang lalu. Dia katakan, Pak, gue ini sakit, Pak. Udah tua, Pak, ini sakit, Pak. Osteoporosis. Osteoporosis ya. Osteoporosis. Ya, itu bukan. Sakit, Pak. Gue udah tua, Pak. Ya memang betul. Sudah mendekati. Oh, mendekati. Masuk surga kah atau masuk neraka? Mendekati. Udah Ya. tanda-tanda. Jadi saudara, itulah tunggu penderitaan. Semua orang akan mengalami tunggu penderitaan itu. Amin. Haleluya. Ada orang yang punya kemauan ingin. Tetapi kok udah doa, udah nangis. Tapi belum juga Tuhan kasih. Tuhan ada nggak sih? Kok hidup gua begini?
kita harus hadapi. Kok gue kontrak melulu, kontrak setiap bulan, kontrak harus bayar melulu. Itu tongkat penderitaan. Tungku penderitaan itu kita alami. Tapi ingat sudah waktunya engkau akan melihat bahwa Allah itu sungguh ada. Pada saatnya engkau akan melihat bahwa inilah hasil doamu. Waktu engkau ada di dalam tungku penderitaan itu, engkau belum murni, belum kudus, belum suci, belum sungguh-sungguh ada di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat engkau keluar dari tungku penderitaan itu, engkau melihat bahwa Tuhan yang sungguh ada. Engkau akan merasakan bahwa inilah campur tangan Tuhan, dan engkau makin hari semakin kuat di dalam Dia. Haleluya. Allah mempunyai kerinduan bagi setiap orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mau berempati dan mau bersama-sama dengan Dia dalam persekutuan. Karena Allah mau agar kita bersama-sama dengan Dia, bersaing bersama Dia kelak di dalam kemuliaan yang kekal di dalam surga. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan kehidupan bebas dari masalah. Oh, Tuhan tidak pernah janjikan. Tidak pernah janjikan apa kita bebas dari masalah. Halo? Ya. Kita harus mengerti dan mengetahui ini supaya jangan kita akhirnya gampang putus asa dan hilang pengharapan. Ingat, Allah tidak pernah berjanji bahwa kita ini akan terhindar daripada masalah. Terus Tuhan berjanji bersama kita di dalam tantangan. Tuhan berjanji ada bersama kita di dalam tantangan hidup ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saat engkau tidak punya beras, pasti Tuhan ada. Amin. Tuhan ada. Pada saat engkau katakan, Tuhan engkau tahu. Saudara, 2 hari lalu saya uang Rp1 pun tidak ada sekarang. Ada Rp8.000. Saya kemana-mana beberapa minggu ini hanya Rp8.000, tidak kurang. Tadinya ada 28.000, diambil sama Elizabeth 20.000 karena dia beli bensin. Tinggal Rp8.000. Ya sudah, begitu saja dengan tunggu penderitaan itu. Tetapi semuanya berjalan sampai hari ini. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tiba-tiba ada yang memasukkan, Tuhan, lu tahu kan gue punya gantung gak kering. Lihat Tuhan, sudah tidak ada lagi. Ya, akhirnya tiba-tiba ada yang mengirim. Haleluya. Puji Tuhan. Dan akhirnya saya bisa ada kantongin uang. Kurang lebih ada 500.000. Tadi sudah beli itu akuat. Ini Tuhan punya uang. Jadi kalau saya kasih juga harus untuk Tuhan. Jadi ada yang minta berarti dari Tuhan. Kalau Anda minta betul-betul dari Tuhan, maka akan kuberikan kepada Anda. Haleluya. Itu Tuhan punya uang. Terus Berjalan bersama Kristus adalah proses yang panjang dan lambat. berjalan bersama Kristus adalah proses. Berjalan dengan Kristus adalah proses. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita nyanyi itu. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan sertanya selamanya. Terus, next. Cepat supaya kita pulang.
Dorongan untuk kita agar selalu memikirkan Yesus di kayu salib. Kegelapan kita dapat dihasilkan oleh kegelapan Kristus saat kita hayati narasi kayu salib. Jalan seperti itu dapat menghindari kita dari putus asa. Ya, saudaraku, dorongan untuk kita agar selalu memikirkan Yesus di kayu salib. Kegelapan kita dapat dihasilkan oleh kegelapan Kristus saat kita hayati narasi kayu salib itu. Yesus lebih menderita daripada saudara dan saya. Haleluya. Yesus lebih menderita daripadamu dan daripadaku. Dia memiliki dosamu dan dosaku di atas kayu salib. Kita sudah enak kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi seringkali kita masih menggerutu. Susah amat hidup ini Tuhan Yesus. Ya, susah terus. Tetapi saudaraku, ikut Tuhan. Kata lagu daripada Pantekosta, senang selalu senang, haleluya. Walaupun susah, senang aja terus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita gak usah pusing, takut, gentar dengan menghadapi segala tantangan hidup ini. Ada Tuhan bersama dengan kita di dalam segala persoalan kita. Amin. Ya, terus kata. Manusia adalah makhluk berbentuk harapan, dan pengharapan orang Kristen terletak kepada Kristus kita. Menyadari bahwa Kristus mengambil satu-satunya jenis penderitaan yang benar-benar dapat menghancurkan kita, yaitu jika terbuang dari Tuhan. Jika kita terbuang dari Tuhan, maka disitulah kehancuran terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertahanlah dalam segala kesengsaraanmu bersama Kristus. Maka engkau akan melihat kemuliaan yang terjadi dalam dirimu. Kemuliaan Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dan dia akan menanggung segala penderitaan. Jika engkau sudah terpuruk, jangan engkau lari daripada dia, tapi engkau datang kepadanya dan terus datang dan terus datang, maka engkau melihat kemuliaan. Baik, terus baca. Penderitaan tidak ditahankan bila kita tidak yakin bahwa Tuhan adalah untuk kita, bersama kita. Ya, penderitaan tidak ditahankan bila kita tidak yakin bahwa Tuhan adalah untuk kita dan bersama kita. Penderitaan tidak ditahankan, artinya saudara, penderitaan datang kepada kita, tidak mungkin kita akan bertahan jikalau kita tidak yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita yakin Tuhan ada bersama kita, maka penderitaan itu kita akan hadapi dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maka kemenangan terjadi dalam hidup. Haleluya. Amen. Ini sudah kita semua alami dalam penderitaan. Haleluya. Tuhan yakin, kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Allah bangga terhadap Ayub, sebab Ayub memelihara karakter rohani dalam kehidupannya setiap hari. Allah bangga kepada Ayub, walaupun dia menderita, tetapi dia tetap memelihara karakter Allah. Karakternya yaitu kepercayaan kepada
hari dia harus bersandar kepada Tuhan. Walaupun dia menderita, bayangkan dia sakit bisul-bisul seluruh badan, itu badan gatal-gatal dan mesti dia tidur di apung. Tetapi saudaraku, dia tidak pernah bersungut, malah dia terus maju bersama Tuhan. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, Allah menghargai dia, dan Allah angkat topi dan hormat kepada Ayub. Saudara mau dihormati oleh anak, Amin. bertahanlah dalam segala seluruh kehidupan, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Baca. Ketika hidup terasa tidak sesuai harapan, next. Terjadilah perbandingan dalam benak kita dalam melihat kehidupan orang jahat dan orang baik, atau orang dunia atau orang percaya. Saudaraku, terjadi perbedaan, perbandingan. Orang yang tidak percaya Yesus dan orang yang percaya Yesus. Seringkali kita membanding-bandingkan. Loh, si anu kok di tetangga kita, dia nggak percaya Yesus, tapi dia baik ya. Dia punya beli mobil lagi, dia beli rumah lagi, dia beli ini lagi, dia beli itu lagi. Ya dia hidupnya mewah lagi, mewah dan mewah. Kok kita kontrak lu, kok begini ya Tuhan? Orang dunia, mereka membanggakan apa yang mereka miliki di dalam dunia ini. Tetapi ada Tuhan, mereka bangga karena mereka memiliki segala yang ada di dalam kerajaan. Amin. Di dalam dunia ini hanya sementara. 70 tahun selesai hidup kita. Tetapi di kerajaan surga itu kekal selama-lamanya. Tidak ada waktu yang memisahkan hidup kita. Ada mau mencari yang untuk kekal atau yang untuk sementara? Yang kekal. Jawablah masing-masing dalam diri. Anda mau pilih yang mana? Yang kekal. Mau yang kekal di dalam kerajaan surga atau mau yang sementara di dalam dunia ini? Di dalam dunia ini, oke. Mau hidup glamor seperti Sodom dan Gomora, tetapi akhirnya dihabisin, dibakar habis oleh api dan neraka. Tetapi orang yang di dalam Kristus, mereka akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Dia. Dan di sana hanya ada pujian dan penyembah. Pujian dan penyembah kepada Kristus. Haleluya. Seperti tadi kita memuji Tuhan. Seperti tadi kita menyembah Tuhan. Saudara ingat, pada saat kita menyembah Tuhan, iblis tidak suka. Iblis tidak enak mendengarnya. Bahkan iblis kepak-kepak. Dan dia berusaha untuk mengacaukan suasana dengan segala alat-alat musik ini. Saudara, kita berdoa. Saudara mau berdoa? Amin. Alat musik ini semua akan diganti dengan yang namanya Yamaha. Tidak lagi biasa-biasa. Apa kata Tuhan aja? Ya, manusia mau enggak Pak? Kawasaki woi, keren. Kita berdoa. Tuhan suruh kita berdoa. Kita imani. Saudara, ini tadi saya baru keluarkan ini. Ya, freelance itu harganya 5 juta. 2 biji 5 juta itu sama ada punya alat semua. Itu 5 juta. Belum bisa dipakai. Karena ada alat satu lagi, yaitu apa? Speakernya belum datang. Kemarin mau datang, saya bilang nanti Natal aja baru datang. Sehingga saya belum bisa pakai. Oleh sebab itu saudara yang dikasih, kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengerjakan segala perkara
bagi gereja Tuhan ini. Haleluya. Anda jangan berpikir kalau kita cuma sedikit, tidak. Tapi Tuhan mengasihi jemaat yang sedikit. Asal mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Yeskel 14 dan 20. Biarpun di tengah-tengahmu ada Nuh, Daniel dan Ayub, mereka tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya, melainkan hanya dapat menyelamatkan diri mereka sendiri karena kebenaran mereka sendiri. Ya, walaupun di tengah-tengah kita ada Ayub, ada apa? Daniel, ada Ayub, Nuh. Nuh. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi di tengah-tengah kita ada Roh Tuhan. Haleluya. Amin. Di tengah-tengah kita ada Allah Amin. yang Maha Kuasa. Allah langit dan bumi yang menciptakan kita ini. Kalau di tengah-tengah kita ada Allah yang menyertai kita, maka Dia akan menyelamatkan kehidupan kita terus menerus di dalam hidup ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Amin. Terus Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun karena mendengar ketekunan Ayub, dan yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Saudaraku yang kekasih, Ayub itu saudaraku dia menderita, tetapi dia tetap tekun dalam penderitaannya. Dia tetap tekun dalam penderitaannya. Dan akhirnya dia terselamatkan. Terus Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama. Elia adalah manusia biasa. Elia bukan Elia ini. Ya, Elia zaman orangnya dulu. di sini. Terus Seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan lamanya. ya, Elia dia bersungguh-sungguh berdoa sehingga akhirnya dia berdoa dan supaya hujan tidak turun, sehingga hujan tidak turun selama berapa bulan? Berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. 6 bulan. 3,5 tahun. 3,5 abad. 3,5 tahun. Saudaraku yang kekasih, Allah juga mau memakai saudara dan saya untuk berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Amin. Anda mau berdoa sungguh-sungguh? Amin. Nanti kita tidak ada lagi di sini, tapi kita ada lagi di atas. Amin. Anda mau berdoa sungguh-sungguh? Haleluya. Kita berdoa agar supaya tidak lagi kita ada di bawah, tetapi kita ada dalam waktu-waktu sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Terus Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa agar hujan turun, dan hujan pun turun, dan banyak pohon menghasilkan buah. Elia orang biasa, tetapi dia berdoa bersungguh-sungguh untuk turun kembali hujan, maka hujan pun turun. Haleluya. Kalau engkau dan saya berdoa sungguh-sungguh, maka apapun pasti Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu, dan engkau melihat mujizat Tuhan. Maka engkau akan katakan, dulu aku mendengar Allah itu dari Orang. tetapi sekarang aku sendiri melihatnya, aku sendiri merasakannya, aku sendiri yang memeluknya dan menikmati hidupnya. Haleluya. Tuhan mengasihi. Kesalahan bisa didapatkan oleh semua orang, tetapi kekayaan bisa didapati oleh sedikit orang saja. Kesalehan bisa didapat oleh semua orang, tetapi kekayaan bisa didapat oleh sedikit orang saja. Benar tidak? Betul tidak? Yang bisa lebih banyak. Justru kekayaan bisa didapat oleh sedikit orang, tetapi kesalehan bisa didapat oleh semua orang, asal dia terus
berharap, bersandar, dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kekayaan hanya bisa didapatkan sedikit. Kesalehan berguna bagi semua orang. Kesalehan berguna bagi semua orang. Namun kekayaan hanya bisa merugikan Kekayaan bisa merugikan atau membahayakan bagi sebagian orang. atau membahayakan bagi semua orang. Sambo, dia punya 900 miliar, membahayakan dirinya sendiri. Haleluya. Banyak gak? Banyak gak? Kekayaan dia, tapi menghancurkan dirinya sendiri. Kaya karena kekayaan, tetapi orang yang punya, ya, orang yang hanya memiliki, yaitu kesalehan, itu indah dan terus indah di hadapan. Terus Kesalehan akan tinggal atau menetap bagi setiap orang. kesalehan akan tinggal atau menetap kepada setiap orang. Tetapi kekayaan tidak selalu tinggal atau menetap dengan siapapun. Tetapi kekayaan tidak selalu tinggal atau menetap kepada setiap orang atau siapapun. Kekayaan pasti satu kali juga akan hancur, hilang. Ingat, roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali kita, ya, jangan sekali-kali kita apa? Sombong dan menzolimi orang lain. Haleluya. Tetapi mari kita koreksi diri kita bahwa kita hanya punya Tuhan yang akan menentukan kehidupan kita. Next, terus baca. Mereka yang punya kesalehan bisa hidup tanpa kekayaan. Mereka yang punya kesalehan bisa hidup tanpa kekayaan. Amen. Terus Mereka yang punya kekayaan tidak bisa hidup tanpa kesalehan. mereka yang punya kekayaan tidak bisa hidup tanpa Kesalehan. kesalehan. Kekayaan. Mereka punya kekayaan, tapi tidak mungkin mereka punya kesalehan. Dan akhirnya mereka bisa hancur. Oleh sebab itu saudaraku, bersandarlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar akan Dia, dengan kerjakan keselamatan. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan Jagalah dirimu supaya hatimu apa? jangan syarat Jangan syarat oleh pesta pora, oleh pesta pora, kemabukan, seperti seperti kepentingan duniawi, mementingkan kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Hei langit, timpakanlah diriku. Mereka susah sehingga mereka terjepit dan mereka tidak punya pengharapan, dan mereka katakan, hei langit, timpakanlah aku. Karena mereka tidak ada pengharapan, tapi pengharapan kita hanya kepada Kristus saja. Haleluya. Maka kita akan bersuka cita. Terus Dosa yang ditakutkan Ayub terjadi bagi anak-anaknya dan istrinya, di mana setan inginkan Ayub jatuh. dosa bagi Ayub, ya, apa yang dia takuti itu terjadi bagi anak-anaknya dan istrinya. Dosa bagi Ayub. Tetapi saudaraku, Allah punya rencana yang besar untuk Ayub. Anak-anaknya hilang, habis. Istrinya juga terhempas. Tapi Ayub yang saleh, dia tetap terus tegar bersama dengan Kristus, sehingga dia melihat kemuliaan Allah. Sudah? Selesai dong? Terus. Ada banyak orang yang tidak mengetahui adanya sifat memberontak dan jahat dalam dirinya dan menganggap dirinya adalah orang yang saleh. Ya, terus Supaya mereka mengerti bagaimana diri mereka dicobai diserang oleh setan. Pada waktu itu mereka marah kepada Tuhan, dan barulah mereka sadar siapa diri mereka sebenarnya.
Pada saat mereka diserang oleh iblis, mereka tidak sadar. Tapi setelah mereka sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terus, Kalau kita bisa tidak mengalami bencana itu disebabkan alam memagari dan melindungi kita. Kalau kita berhasil dalam apapun itu, maka Tuhanlah yang memberkati usaha kita tanpa berkat sekalipun. Tangan Tuhan begitu kuat dan begitu terampil. tangan Tuhan begitu kuat dan begitu terampil, ada bersama dengan engkau. Firman Tuhan katakan, Yesaya dikatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku, dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan tanganmu daripadaku. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, berserahlah dirimu kepada Tuhan, maka engkau lihat kemuliaan Allah yang besar. Terus baca cepat. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Berkat Tuhan menjadikan engkau kaya. Iblis sendiri mengakuinya. Amsal 10 ayat 22. Ya, terus baca. Amsal 22 ayat 2, orang kaya, orang miskin bertemu yang kuat mereka semuanya adalah Tuhan. Ya. Next, terus. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu orang yang takut Tuhan jangan susah, jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan ada bersama denganmu. Terus. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11, walaupun 1000 lebah di sisi, Walaupun 1000 lebah di sisimu dan dan 10.000 10.000 di sebelah kananmu, kananmu, itu tidak akan menimpamu. itu tidak akan menimpa hidupmu. Next, terus selesai. Terus sudah selesai. Haleluya. Saudara masih takut? Saudara masih ragu-ragu akan hidup ini? Biarlah kita kalau berada di dalam tumpu kesengsaraan, kita tetap ada bersama Kristus. Maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala persoalan. Tumpu penderitaan kita menentukan kehidupan rohani kita yang kuat, sehingga kita akan masuk di dalam kerajaan. Kita bangkit berdiri. Musik maju bersama.